Assalamualaikum, selamat sore kembali lagi di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini ya. Begitu juga buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang. Seperti biasa di kesempatan sore hari ini, saya akan mengajak kalian untuk mengelilingi pool lintasan tentunya, untuk melihat dari hasil kinerja atau capaian pengerjaan sampai saat ini. Di mana tanggal 6 September 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter di bagian sebelah kanan. Untuk area curb yang sudah dilakukan pengecoran kemarin sudah terselesaikan di bagian sebelah kanan tadi ya. Dan kita akan menuju ke bagian bangunan race control di sebelah kiri ini. Untuk capaian pengerjaan sampai sore hari ini bisa kita lihat bersama-sama. Di sini untuk pemasangan di bagian kaca depan sudah akan dimulai ini. Kalau kita perhatikan ya, seperti ini prosesnya. Nanti ada pintu di depan ini tentunya ya. Ya, kita beralih ke bagian sisi sebelah kiri. Untuk lantai kedua ini belum dicat di bagian dinding luar. Di bagian lantai pertama maupun di belakang ini sudah sip tentunya. Begitu juga di bagian sisi kanan, maka akan terselesaikan untuk pengecatan atau warna yang dipilih di sini ya. Untuk race control yaitu warna abu ya, cukup ramah lingkungan tentunya. Di bagian sebelah kanan dari sambungan untuk dinding pembatas sudah bisa dikatakan terkoneksi ini dari outer surface road tikungan ke-17 menuju ke bagian sisi kanan gantry lampu start sudah tersambung. Oke, kita lanjut ke depan untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan, di mana tadi siang bisa kita lihat bersama-sama di video kita ya, bahwa pemasangan untuk beton gebrok pit wall yang sudah mulai dilakukan tentunya untuk lanjutan yang dikerjakan supaya bisa tersambung semuanya. Di bagian depan lantai pedok ini sudah terjajar untuk beton gebrok, nanti akan ditaruh di bagian sambungan ini menuju ke depan race control. Ya, bisa kita perhatikan untuk hasil sejauh ini. Bisa dikatakan ya, sedikit lagi akan terselesaikan untuk penempatan di bagian beton gebrok untuk pit wall ini, supaya kita bisa mengadakan balapan nantinya ya, yaitu untuk WSBK maupun tes pramusim MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, seperti yang kita ketahui, sirkuit MotoGP Mandalika dijadwalkan menjadi tuan rumah ajang balapan internasional World Superbike atau WSBK maupun tes pramusim untuk MotoGP di tahun 2022 mendatang. Meski demikian, kemungkinan besar ajang balapan tersebut hanya dibatasi 15% dari kapasitas penontonnya. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 ya, yang masih terus berlangsung, dan jumlah penerimaan vaksin yang masih rendah tentunya. Reki Baheramsa selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengatakan sirkuit Mandalika dapat menerima kapasitas 188.000 penonton. Namun, Ricky memperkirakan hanya 20.000 atau 30.000 kurang lebih ya dari kapasitas yang bisa terisi oleh penonton. Tentunya jumlah tersebut ya berbanding cukup jauh dari yang seharusnya. Kami jelas ingin mengadakan acara yang aman untuk semua orang, dan itu pada dasarnya adalah tujuan utama kami. Jika kita diizinkan untuk memiliki penonton di Mandalika, kita akan lihat persentase dari total kapasitas. Karena kami duduk di area terbuka dan sangat luas, dan lingkungan terbuka memiliki 20.000 sampai 30.000 ya per hari, berarti 15% dari kapasitas ya, ujar Ricky ya dalam autoreader.com kemarin. Ya, dari total 15% tersebut ya jumlah yang sangat kecil ya. Tetapi yang terpenting adalah belajar dari sirkuit lain yang sudah mengadakan acara motorsport dengan audiens yang besar untuk melihat apa pedoman, apa prosedur mereka, sehingga kami dapat menyesuaikannya. Dan kami bekerja dengan pemerintah, kami hanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bagi penonton
untuk datang dan menonton acara World Superbike atau MotoGP di masa depan, lanjut Ricky. Happy Haryanto selaku Direktur Strategi dan Komunikasi MGPA mengatakan kondisi pandemi memang sangat sulit, tapi pihaknya tetap menunggu konstruksi dan pemerintah soal diperbolehkannya balapan dengan penonton maupun tanpa penonton. Apapun keadaannya, Happy menekankan MGPA sudah siap untuk menyelenggarakan event balapan ya untuk World Superbike nantinya. Ya, jadi bagaimana teman-teman ya, kita semakin optimis tentunya dengan mendengar informasi tadi ya dari pihak MGPA langsung yang sangat optimis sekali bahwa kita akan mengadakan balapan nanti di ajang World Superbike. Apalagi untuk tes pramusim MotoGP 2022 sudah positif ya. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi pada sore hari ini. Ini sudah sore sekali, kita ambil jam 18 lebih 10 menit. Sebentar lagi tentunya akan azan maghrib ya. Terlihat di sini para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan untuk lanjutan di area curb yang berada di sisi kiri track lane, yaitu dari tikungan kedua menuju ketiga dan keempat ini ya. Di sini dirapikan sampai menuju tikungan kelima untuk area curb supaya bisa terselesaikan dan akan dilanjutkan untuk pengecoran lanjutan. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini, di mana kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Di bagian sebelah kanan atau kiri ini ya, yang akan tersambung menuju ke outer surface road sudah dilakukan untuk lapisan prime coat. Nah, ini alat finisher sudah standby, tentunya akan melanjutkan untuk pengaspalan di bagian sisi jalur entry ini supaya bisa tersambung semuanya. Di bagian sebelah kanan yang menuju ke zona dalam itu ya sudah dilakukan pengaspalan, tinggal dilanjutkan saja untuk di bagian sebelah kiri yang ada di tikungan ke-5 menuju ke-6 ini. Dan di sini bisa kita perhatikan untuk material gravel sudah ditaruh di sini ya, ditumpukkan di bagian sisi kiri dan akan dihamparkan nantinya untuk meratakan dari material gravel yang ada di sisi kiri yang ada di tikungan ke-6 menuju ke-7 ini. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8 dan 9. Seperti yang kita ketahui tadi siang, untuk pengaspalan lapisan kedua sudah dilanjutkan sampai menuju ke jalur entry dan tersambung ke inner surface road yang berada di sisi kanan tersebut. Sebelum kita maju ke depan untuk melihat dari hasil kinerja pengaspalan yang dilakukan, kita lihat dulu untuk kondisi yang ada di tunnel kedua. Nah, seperti ini ya. Di tunnel kedua sudah tidak ada rembesan lagi guys, sudah siap ya. Di sini sudah bisa dilewati tentunya, tapi bentuknya beda di sini ya. Ada 2 jalur akan digunakan ya, tidak seperti di tunnel pertama hanya 1 jalur. Nah, di sini ada 2 jalur ya untuk tunnel kedua ini. Untuk masyarakat yang tinggal di tengah sudah bisa lewat di tunnel ini sendiri menuju ke pantai yang ada di sana untuk melakukan aktivitas mereka sebagai nelayan tentunya. Ya, kita perhatikan di bagian sisi sebelah kanan untuk area run off dari area verge menuju area run off sisi kanan tikungan ke-8 menuju ke-9 sudah dilakukan lapisan kedua tadi siang seperti yang kita pantau di video udara kita. Dan di sini sudah dilakukan sampai menuju ke jalur entry ya yang sudah tersambung di bagian sebelah kanan. Nah, bisa kita perhatikan 2 alat finisher tentunya masih standby untuk melanjutkan pengaspalan di depan ini besok ya, insyaallah ya. Atau lusa mungkin segera dilakukan untuk lapisan prime coat karena di sana masih dihamparkan dan dipadatkan. Seperti yang kita lihat di sini, untuk pemadatan sudah siap dan akan dilanjutkan untuk lapisan berikutnya supaya bisa tersambung menuju tikungan ke-12 di bagian sisi sebelah kanan yang sudah dilakukan pengaspalan lapisan ketiga di sana ya. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-10. Seperti yang kita perhatikan di sana di bagian sebelah kanan area verge lagi dilakukan untuk pemadatan dan penghamparan
supaya segera dilanjutkan untuk penyambungan yang sudah dilakukan di bagian belakang sana menuju ke tikungan ke-12 yang kita bilang tadi. Untuk landmark Pertamina di bagian depan bukit itu sudah akan dilakukan untuk penggalian di bagian pondasi untuk tiangnya. Nanti akan ditaruh baliho besar ya bertulisan Pertamina yang langsung menghadap ke pantai nantinya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Di sini juga untuk di bagian sebelah kanan sudah dipadatkan. Ya, di sini masih terlihat material-material untuk agregat sendiri akan dihamparkan nanti menuju ke bagian depan ini. Di bagian sebelah kiri dari material grapple sudah ditata rapi ini, terlihat rapi sekali ya. Dan pengerjaan untuk tikungan ke-12 di bagian sebelah kiri ini akan dilanjutkan nanti. Jadi perlu diketahui buat teman-teman semua, nanti yang sengaja tidak diaspal itu akan dicor ya untuk area curbnya nantinya atau bagian apeknya istilahnya seperti itu ya. Ya, kita berada di tikungan ke-12 di sini untuk di bagian area curb sudah dilakukan pemotongan sedikit di bagian sisi sebelah kiri ini untuk track lane maupun di bagian sebelah kanan untuk run off supaya sesuai. Di bagian area curb nanti akan dilanjutkan untuk pengecoran seperti yang kita lihat bersama-sama. Ya, kita beralih ke bagian sisi sebelah kanan yang ada di sini untuk pengerjaan sampai sore hari ini masih terus berlangsung menjelang lembur. Ini sudah sore sekali, tentunya sudah terdengar suara azan kayaknya itu. Bukan, ini masih suara ngaji ya. Sedikit lagi tentunya akan azan ini, makanya kita akan segera turun untuk lanjut aktivitas kita ya. Tapi sebelum itu kita lanjut kembali di sini untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Di bagian sebelah kiri ini sudah dilakukan pengikisan atau pengamplasan, artinya untuk aspal lapis ketiga akan segera dilakukan. Begitu juga di bagian sebelah kanan ini supaya semuanya bisa tersambung semuanya. Pengerjaan di sini juga masih dilanjutkan di bagian area curb. Nah, bisa kita lihat ini di bagian sisi kiri ya, diambil sedikit tadi untuk pemotongan. Begitu juga di bagian sebelah kanan supaya bisa pas untuk penempatan di bagian area curb yang berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 ini. Dan di bagian sebelah kanan sana kemarin dilakukan pengaspalan, nanti akan ditempatkan sebagai penempatan untuk tire barrier teman-teman ya. Jadi dilakukan pengaspalan sedikit di bagian tikungan yang memang dianggap cukup berbahaya nantinya akan ditaruh ya. Dimana posisi-posisi tikungan yang cukup berbahaya akan ditaruh untuk ban-ban yang sudah disiapkan di bagian area gudang. Nanti akan ditaruh setelah selesai semuanya untuk progres lanjutan, yaitu pengaspalan maupun pengerjaan area curb dan pengecetan itu masuk tahap finishing nantinya. Oke, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Ini sudah sangat sore sekali, dan apabila di narasi saya ada yang salah mohon dimaafkan. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.